beribadah bersama-sama. Kiranya dalam ibadah kami hari ini nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kiranya firman-Mu boleh memberikan pengertian kepada kami. Kami menyadari akan keterbatasan kami. Itulah sebabnya Tuhan, Roh Kudus boleh menolong kami. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Roh Kudus menerjemahkan firman itu ke dalam pengertian kami, sehingga kami bisa mengerti dan bisa menangkap apa maksud Tuhan lewat firman-Mu pada hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, renungan kita ataupun khotbah kita hari ini tema kita pada hari ini yaitu karunia diberikan untuk melayani. Itu tema kita pada hari ini. Sebagai subtema yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu gereja yang bertumbuh dan berbuah. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada gereja GJKI Andir pada hari ini. Sebenarnya kemarin ya, tanggal kemarin itu hari ulang tahun GJKI Andir, tetapi karena hari ini yang kita rayakan bersama-sama, oleh sebab itu saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-44 dari kepada GJKI Andir pada hari ini. Ya, mungkin bisa diklik ya. Ya. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada GJKI Andir yang ke-44. Mungkin bisa lanjutkan. Ya, maaf kalau kadang-kadang caranya itu bisa memperlancar, tapi bisa menghambat. Tapi itulah namanya barang dunia. Tapi tidak apa. Ya, selamat ulang tahun kepada GJKI Andir yang ke-44 ya. Ya. Mohon Bapak Gembala berdiri dan Ibu ada di belakang sana, Bapak dan Ibu Gembala. Berdiri di depan ya. Di depan ya. Jemaat akan mengucapkan selamat kepada kita dan khususnya kepada Bapak Gembala. Jemaat berdiri bersama-sama. Nah, ucapannya begini. Ya. Bapak dan Ibu Gembala, terima kasih telah memimpin kami. Tuhan memberkati. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Bapak dan Gembala, terima kasih telah memimpin kami. Tuhan memberkati. Nah, pada hari ini, sekarang kembali ke laptop. Ya, oke. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini sehubungan dengan tema kita, yaitu yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15
ayat 16 dan juga 1 Petrus 4 ayat 10, dua ayat yang mendasari firman Tuhan atau renungan kita pada hari ini. Saya akan membacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sepatutnya kita bersyukur pada hari ini. Ya. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan telah memelihara kita, khususnya GCKI Andir ini, sampai usia 44 tahun. Nah, itu bukan karena kekuatan kita tentunya, tetapi karena kasih dan penyertaan Tuhan. 44 tahun adalah perjalanan yang panjang. Ya. Ada tantangan, ada air mata, pasti disertai pergumulan dan perjuangan. Ya. Khususnya Bapak dan Ibu Gembala dan semua pengurus yang ada, kecuali yang lain yang tidak begitu mengilukan, mungkin kurang meneteskan air mata barangkali. Ya. Tapi di dalam perjuangan selama ini ada hal yang kita rasakan tentunya. Tentunya ada juga mukjizat dan pertolongan Tuhan bagi jemaat Andir pada umumnya. Hanya pertanyaannya, apakah gereja hanya bertambah usia? Itu yang menjadi evaluasi kita. Ataukah sungguh-sungguh bertumbuh? Ya. Tuhan tidak hanya rindu gerejanya menjadi besar, tetapi Dia menghendaki gerejanya bertumbuh secara rohani dan menghasilkan buah. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dimaksud gereja bertumbuh dan berbuah? Ya. Yang dimaksud gereja bertumbuh dan berbuah, yang pertama yaitu gereja yang bertumbuh dalam iman. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Gereja mula-mula bertumbuh karena mereka tekun dalam firman. Mereka tekun dalam berdoa. Dan jemaat hidup dalam iman. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Gereja yang bertumbuh bukan hanya suasana ramai. Ya, biasanya anak-anak muda itu yang suka ini ramai. Kalau gerejanya ramai, enggak ramai, wah kita pergi aja ke tempat yang lain, cari yang ramai. Itu biasanya anak muda.
Tapi di sini nggak ada, beda camatan yang ada di sana. Bukan hanya banyak kegiatan. Kalau dikatakan gereja itu bertumbuh, tetapi jemaat semakin dalam pengenalan akan Tuhan. Itulah jemaat ataupun gereja yang bertumbuh. Nah, sebagai evaluasi buat kita semua, apakah iman kita saat ini makin dewasa? Apakah kasih kita kepada Tuhan semakin bertumbuh dan maju? Mari kita evaluasi bersama-sama. Tidak usah jawab, ya, nggak ada ujian di sini. Ya. Apakah iman kita saat ini makin tetap dewasa dan apakah kasih kita makin tumbuh dan maju? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua dan termasuk saya sendiri sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Gereja yang bertumbuh yang kedua adalah gereja yang hidup dan bertumbuh dalam kasih. Yohanes pasal 13 ayat 35 yang mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yaitu jemaat gereja yang bertumbuh berarti ada kasih di dalamnya, ada persatuan, saling menopang, saling mengampuni satu dan yang lain. Kalau ada yang bersalah, banyak orang Kristen bisa melakukan banyak hal, memberikan persembahan, oke, udah biasa. Ya. Melayani, oke, doa, ayo. Tapi untuk mengampuni sulit sekali. Ya atau tidak? Nggak usah dijawab. Itu bagaimana kita dengan Tuhan. Nah, gereja boleh besar secara organisasi. Rupanya di sana rada terlambat nggak apa-apa. Ya. Ya. Itu biasa. Ya. Gereja boleh besar secara organisasi dan besar jumlahnya, tetapi bila kehilangan kasih, gereja menjadi dingin. Karena di dalam sumber di dalam gereja adalah ada kasih. Kasih Allah yang sudah dinyatakan bagi kita, dan kasih itu kita nyatakan kepada jemaat di dalam pelayanan kita. Sebagai pesan saya, di usia 44 tahun gereja kita ini, kita semua termasuk saya, mari semakin bertumbuh di dalam kasih. Yang ketiga, gereja yang bertumbuh ialah gereja yang bertumbuh dalam melayani. Ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Tuhan memberi karunia kepada setiap jemaat untuk dipakai melayani. Bagaimana kita semua selama ini? Apakah kecenderungan kita ini hanya untuk terus maunya, pengennya dilayani? Kapan kita mau melayani? Mari kita pikirkan bersama-sama. Tuhan memberi karunia untuk setiap jemaat dipakai untuk melayani, bukan sebagai investasi, ya kepunyaan, ya sebagai apa?
punya sesuatu di dalam kehidupan jemaat, misalnya sebagai investasi, karunia yang begitu banyak, bukan. Dan juga bukan merupakan suatu untuk kesombongan karunia itu. Gereja tidak akan bertumbuh bila hanya sedikit yang bekerja dan melayani. Apalagi banyak yang hanya sebagai penonton. Enggak usah saya jelaskan bagaimana orang menonton sepak bola, itu yang sudah banyak disampaikan. Tetapi mari kita sebagai jemaat bukan hanya menjadi penonton, tetapi marilah kita sama-sama bekerja dan melayani. Apalagi banyak hanya menonton dan kerjanya hanya mengkritik. Biasanya orang yang hanya menonton tidak mau melakukan apa-apa itu biasanya banyak mengkritik, tapi tidak memberikan solusi. Itu kurang baik, kurang bagus. Ya. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang aktif melayani, gereja yang mau dipakai oleh Tuhan, dan gereja yang mau dan rindu menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Dalam Alkitab dikatakan menjadi garam dan terang. Itulah gereja yang bertumbuh. Mungkin jemaat berpikir, kalau gitu apa sih yang harus saya lakukan untuk melayani? Itu kan sudah dilayani oleh Bapak Gembala, para penatua, pengurus dan semua. Saya ini apalah katanya. Banyak kan. Saya ini sebagai jemaat awam saja nggak bisa melayani. Bisa. Kita semua sebagai orang percaya, sebagai jemaat, sebagai gereja bisa melayani dan harus melayani. Apa pelayanan kita yang bisa kita lakukan? Kita bisa mendoakan gembalanya. Kita berdoa untuk Bapak Gembala dan pengurus dan semua program yang ada. Banyak kali jemaat hanya minta didoakan Bapak Gembala, tetapi tidak pernah mendoakan Bapak Gembalanya. Mulai sekarang mari kita, Bapak Gembala juga perlu bantuan doa. Bapak Gembala juga manusia loh, ya, bukan malaikat dan mungkin belum malaikat, ya, tapi butuh dukungan doa Bapak Ibu sekalian. Kekuatan kita harus didukung dengan doa kita. Pelayanan gereja ini kalau akan semakin maju, mari kita saling mendoakan satu dan lain, terutama apa yang ada di gereja kita. Bapak Gembala sudah berhala, banyak yang didoa, banyak yang dilakukan. Butuh dukungan doa sehingga ada kekuatan baru setiap hari. Amin. Ada pekerjaan yang lain yang perlu kita dukung, yaitu bisa menjadi tim kunjungan. Besok yang sakit boleh, mari kita rame-rame mendaftar dalam tim ini sehingga kita melayani bersama-sama untuk saling kunjung satu dengan lain, yang melayani satu dengan lain, terutama orang yang dalam pergumulan, orang yang dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Apalagi pelayanan kita, yaitu dengan sukarela memberi persembahan, itu juga pelayanan kita. Sekaligus kewajiban kita tentunya, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik persembahan mingguan untuk diakonia, mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, dan menolong dan membantu yang kekurangan, itu juga pelayanan. Maka jangan sampai kita banyak tanya-tanya apa yang bisa kita lakukan. Banyak yang kita lakukan, hanya mungkin selama ini kita tidak barangkali, sehingga kita tidak melakukannya, atau belum melakukan, atau belum maksimal melakukan. Yang sudah melakukan, puji Tuhan, terima kasih untuk dukungan jemaat kita semua. Yang keempat,
Gereja yang bertumbuh dan maju yaitu gereja yang berbuah. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 5 di sana dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berbuah. Buahnya apa? Kira-kira buah yang harus dihasilkan oleh jemaat, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain yang belum percaya pada Yesus, sehingga kita bawa kepada Tuhan. Itulah buah yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Buah apa lagi? Buah gereja yang harus kita tumbuhkan, yaitu generasi muda dibangun dan dibangkitkan untuk kemajuan gereja kita. Pelayanan berkembang, kehidupan jemaat berubah, tidak begitu saja, tapi mengalami suatu perubahan. Gereja ataupun orang Kristen, orang percaya, menghasilkan buah. Pohon yang sudah berumur 44 tahun seharusnya akarnya kuat, batangnya kokoh, rantingnya rindang, bukan rendah ya, rindang, dan buahnya lebat. Seperti itu. Mau mangga petik, silakan nanti kalau pulang bawa. Ya. Nah, demikian juga gereja yang sudah 44 tahun, ya mungkin nggak 44 tahun clean ya. Ya itu yang dari pertama itu 44 tahun. Mungkin yang 30 tahun, mungkin yang 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun, terserah. Bagaimana mulai berjemaah di sini? Hitung sendiri umurnya. Ya. Harus apa? Harus kuat dalam iman, kokoh dalam kasih, dan terus menghasilkan buah bagi Tuhan. Ada pertumbuhan, kalau diibaratkan gereja gitu, entah itu pohon, entah itu gereja, saya menggambarkan ada pertumbuhan manusia yang tidak sehat. Ya, itu hanya sebagai gambaran saja. Apa itu? Apa itu? Obesitas. Ya, obesitas itu apa? Obesitas itu kondisi tubuh memiliki penumpukan lemak yang berlebihan sehingga bisa mengganggu kesehatan. Itu obesitas. Seperti ini misalnya. Ya. Barangkali rada cepat sedikit. Anak muda, ayo terus semangat. Ya. Nah, obesitas ini kira-kira beginilah. Dia kerjanya makan terus, ya, nggak berhenti. Ya. Ya. Nah, apa sih penyebab obesitas itu apa sih sebenarnya? Yaitu pola makan berlebihan. Asupan kalori lebih banyak daripada yang dibakar dalam tubuh. Kelebihan energi akan disimpan sebagai lemak di dalam tubuh. Ya. Kurang aktivitas fisik, paling tidak kurang kerja, apalagi olahraga. Orang itu kalau yang paling malas itu olahraga.
Ya, termasuk saya. Ya. Dan pola hidup yang tidak teratur dan tidak sehat akhirnya jadi obesitas. Ya. Intinya bahwa obesitas itu terjadi karena ketidakseimbangan antara kalori masuk dan kalori yang dibakar oleh tubuh dalam tubuh. Ditambah faktor genetik, hormon, dan pola hidup yang tidak sehat. Ya, karena tadi tidak banyak gerak tadi, makanya tidak sehat. Apa ada bahayanya? Ada. Ya, bahaya obesitas itu apa? Dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. Ya, seperti diabetes tipe 2 misalnya, ya. Hipertensi, penyakit jantung, nyeri sendi, kolesterol tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain. Ya, itu makanya hati-hati. Ya, kalau makan hati-hati ya, supaya tidak terjadi obesitas. Nah, sebagai gereja orang Kristen jangan menjadi obesitas rohani. Gimana itu? Ya. Obesitas rohani itu kayak apa sih? Yaitu orang Kristen banyak menerima asupan rohani, tetapi sedikit menjalankan, tidak menghayati, atau tidak mengubah hidup dari apa yang diterima. Asupan rohani itu. Ya. Jadi rohani untuk diri sendiri tidak mau melayani. Akhirnya apa? Gemuk. Memang sih gemuk rohaninya ya. Ya. Tapi lama-lama kalau nggak hati-hati bisa sombong. Sombong rohani. Ya. Makanya harus hati-hati. Jangan jadi obesitas rohani. Ujung-ujungnya rohaninya tidak bertumbuh malah. Karena apa? Karena asupan sama tindakan tidak ada keseimbangan. Ya. Oleh sebab itu, mari kita tata hidup kita. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita menyeimbangkan antara asupan kita dan juga apa yang kita keluarkan di dalam kehidupan kita, yaitu asupan rohani dan melayani Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Contoh, misalnya rajin ibadah, rajin PA, persekutuan, rajin mengikuti seminar-seminar barangkali. Banyak belajar tentang hal-hal rohani dari YouTube misalnya. Kalau bahasa saya itu YouTube ya, misalnya. Orang sekarang banyak disiplin, rajin membaca Alkitab. Kalau di sini, baca sambil cepat 2 hari yang lalu yang akan datangnya sudah disetan. Caranya sehari itu membaca 2 pasal. Kalau sekarang itu ulangan pasal 3 dan 4 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah. Tapi saya belum baca ini karena untuk persiapan ini malu. Ya, mungkin disiplin. Ya, sering mendengarkan ceramah-ceramah, banyak masukan rohani. Ya, tetapi tidak mau mempraktekkan kasih, sulit untuk mengampuni, adanya dendam. Dendam bukan hanya dendam saja, dendam kesumat lagi. Wah, itu parah itu. Ya, sehingga pertumbuhan karakter Kristen tidak terlihat karena banyak asupan rohani tetapi tidak dilaksanakan. Ya. Lebih menikmati konsumsi rohani tapi tidak mau melayani.
istilah yang umum itu apa? Omdo dan Tante Tin. Apa itu? Omong doang dan tanpa tindakan. Tante Tin. Ada yang tanggapi di sini? Maaf ya. Ada yang namanya Tin di sini? Paham? Ya. Ya, dalam artian berarti tidak berbuah. Ya. Tidak berbuah karena hanya omdo, Tante Tin. Ya. Nah, ciri-ciri obesitas rohani apa lagi? Banyak tahu mengenai firman Tuhan, tapi sedikit melakukan, bahkan tidak melakukan itu yang paling parah. Ketergantungan pada motivasi, tapi tidak ada tindakan nyata. Mudah menghakimi orang lain secara rohani. Oh, dia rohaninya tinggi dan gemuk ya. Orang lain, oh, kamu ini. Padahal orang lain biasanya orang menunjuk satu, yang empat, tapi nggak sadar, termasuk saya. Sulit menerima koreksi biasanya. Kalau orang sok rohani itu sulit untuk mengoreksi diri. Malah biasanya membela diri lebih banyak biasanya. Karena dirinya itu anggapnya itu benar gitu ya. Kalau di sini mah nggak ada tetangga kecamatan yang ada. Ya. Pertumbuhan karakter Kristus lebih lambat dibanding pertumbuhan rohani. Nah, apa ciri-ciri yang lainnya lagi? Mudah tersinggung biasanya, tidak tahan menghadapi masalah, malas melayani, inginnya hanya dilayani. Ya. Seperti bapak-bapak, nggak semua ya. Bapak-bapak tuh maunya dilayani oleh istrinya. Kalau melayani istrinya lagi sakit sedikit, suruh ngurut kakinya aja, Pak, tinggal pergi. Itu udah kasih itu namanya. Kalau melayani juga semata-mata cari pujian. Ya. Kalau tidak dipuji, undung. Di sini nggak ada. Tetangga kecamatan yang ada. Tidak bertumbuh dalam karakter Kristus. Itu ciri-ciri obesitas rohani. Sebagai penutup, saya nggak akan panjang-panjang. Itu nanti makanannya di sana kasihan sendiri. Nanti nggak ada yang nemani. Ya. Hari ulang tahun gereja ke-44 bukan sekedar perayaan usia atau umur gereja, tetapi momentum untuk bersyukur. Pertama, karena tentu banyak pertolongan Tuhan di sana. Dan kita perlu evaluasi untuk ke depan kita. Mau apa gereja kita? Mau kemana? Bukan kayaknya yang mau dibawa kemana? Bukan itu lagu frustrasi. Ya. Dan kita harus punya komitmen untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Itu evaluasinya dalam tahun kita. Mari kita sebagai jemaat, sebagai gereja, sebagai orang percaya, sama-sama bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih. Mari keterlibatan kita dalam pelayanan kita. Jangan menjadi orang Kristen pengangguran, nggak bagus. Nanti jadi obesitas. Ya. Dan mari kita sama-sama bertumbuh dan berbuah dan selamat ulang tahun GJKI Andir ke-44. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai
respon firman Tuhan, Putri akan menyampaikan pujiannya kepada Tuhan dan juga untuk kita semua. Yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya pada saatnya yang ku
hambamu yang setia. Dan kau dapat hamba. Dan kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Silakan duduk kembali. Kita selalu diingatkan oleh Tuhan untuk kita selalu bersungguh bersama-sama dengan Tuhan lewat perjamuan kudus yang kita senantiasa adakan bersama-sama. Mari kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus pada hari ini. Minta dan